Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Bagaimana keadaan Anda? Semoga dalam keadaan sehat tentunya ya. Sehingga bisa melanjutkan lagi pertemuan kita, perkuliahan kita ya. Di pertemuan terakhir kita membahas tentang revolusi industri 4.0. Nah, di situ telah dijelaskan bagaimana arah ke depan sebuah revolusi industri dari 1.0, 2.0, 3.0 yang memang mungkin masih tetap kita jalani di Indonesia seperti ini, dan menuju ke 4.0. Malah di negara-negara maju sudah bersiap-siap menuju 5.0. Nah, dimana pada saat itu ya, dalam hal ini nanti yang akan berperan juga salah satunya adalah manufaktur, bidang manufaktur seperti yang kita bahas minggu lalu. Bagaimana Anda sudah siap mengikuti perkuliahan ini? Semua? Ya, siap, oke ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya berarti. Nah, baik. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang manufacturing, atau dalam hal ini lebih fokus pada e-manufacturing, maka mungkin kita sedikit bicarakan definisinya dulu. Apa itu e-manufacturing atau electronic manufacturing? Jadi inti dari strategi manufacturing adalah di mana teknologi roadmap ya untuk transparansi informasi antara pelanggan, kemudian operasional manufacturing dan supplier. Ya, di situ kan kalau kita bicarakan manufaktur, pasti prosesnya dari mulai supplier, kemudian operasional manufaktur sendiri, dan kemudian ujung-ujungnya ke customer atau pelanggan ya, customernya, konsumennya. Kan seperti itu, pada inti globalnya seperti itu ya. Nggak bakal terlepas dari adanya supplier, pemasok ya kan. Nah, kemudian strategi daripada e-manufacture ya adalah bagaimana mengambil ya bagian daripada proses e-bisnis seperti misalkan pemeliharaan atau build order yang terpusat, semua informasinya terpusat, adanya suatu data center gitu ya, sehingga pada reliability center ya, pada keandalannya, pada proses keandalannya tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, strategi e-manufacture ini sebenarnya ya ini ya mengambil dari strategi e-bisnis ya. Kalau bicara e-manufacture maka otomatis sebenarnya itu sudah bagian dari bisnis, karena ya proses manufaktur sendiri pasti terkait dengan suatu proses bisnis ya kan. Anda mungkin ada yang di industri manufaktur ya, pasti ujung-ujung ke atasnya ada bisnis besarnya. Bisnis besar apa? Misalkan Astra ya, Toyota Astra, atau pasti bisnis besarnya adalah sebuah produk otomotif ya kan, atau yang ada di tempat lain ya misalnya. Jadi ini mengambil bagian dari strategi e-bisnis dan manufaktur, sehingga ini harus membuat suatu roadmap-nya untuk pengembangan dan implementasinya di implementasi sistemnya di sebuah ya plant atau pabrik lah ya, seperti itu. Mungkin bahasa Indonesianya sebenarnya kurang tepat ya kalau dibilang pabrik, karena factory, plant ya, plant. Mungkin Anda udah ngerti lah ya, orang-orang di manufaktur kita bilang plant gitu ya. Jadi e-manufaktur sendiri dapat berarti banyak hal lah ya, mulai dari e-procurement,
bisnis to bisnis, ya bisnis to customer, ada internet karena mau nggak mau ini ya apa terkait dengan komunikasi data ya, portal, TCP/IP, UDP, XML ini bahasa-bahasa IT nih orang IT ya seperti ini ya. Adanya manufaktur kolaboratif ya, web server yang wireless, yang nirkabel ya. Kemudian ada embedded system ya, embedded system hingga manajemen daripada supply chain. Ya, supply chain. Nah, e-manufacture jadi sebenarnya adalah integrasi sistem vertikal ya, baik vertikal secara bisnisnya ya, dari mulai bawah, dari lini bawah sampai ke atas gitu, sampai ke top manajemen, atau dari sisi horizontal dia mengembangkan rantai pasokan. Maksudnya gini, dalam sebuah industri manufaktur tentu kita tidak bisa ya mengandalkan sendiri si industri itu sendiri, maksudnya si plan itu sendiri. Contohnya maksudnya gini ya, Toyota. Saya suka bilang Toyota ya, bukan berarti saya di endorse sama Toyota, tapi mungkin karena semua tahu produknya, kemudian apa proses manufakturnya jadi gampang bayangin gitu ya. Contohnya gini ya, Toyota ya, untuk sistem rantai pasoknya atau supply chain-nya. Pasti dalam sebuah manufaktur tidak mungkin sini. Contohnya paling simpel adalah misalnya Toyota untuk membuat mobil gitu ya, Innova lah taruhnya seperti itu. Kan tidak semua dia bikin sendiri. Betul nggak? Dibuat sendiri semua. Karena Toyota itu misalkan Astra itu yang buat pabrik mobilnya. Apa yang buat mobilnya gitu, yang memanufaktur mobil. Betul memang Toyota Astra yang membuat si Innova tersebut. Tetapi ingat, itu tidak akan mulus semua. Oke, kita apakah kita sampingkan bahwa impor ekspor lah ya. Mesinnya masih diimpor Pak, sebenarnya gini-gini segala macam. Tapi yang jelas gini, saya kasih contoh satu lagi, satu aja. Apakah Toyota Astra Motor membuat ban mobilnya? Jawabannya pasti tidak. Atau di antara Anda ada yang mungkin bekerja di sana? Tidak. Pasti mereka melakukan apa? Ya, mengorder ke Goodyear, Bridgestone, ya pokoknya pabrik ban lah ya, seperti itu. Nah, ini maksudnya horizontal rantai pasokannya nanti akan terkait dengan sistem informasi untuk memastikan ya, ya, to ensure the correct distribution, untuk memastikan penyebaran informasi yang benar dari seluruh rantai nilai bisnis itu. Karena era sekarang itu bukan era kolaboratif antar berbagai produsen. Ya, pabrik ban tentu selain dia menjual banyak secara ke end customer ya, seperti bapak ibu yang punya mobil gitu ya, suatu saat kan diganti tuh bannya, nggak mungkin banyak mobil udah 20 tahun banyak belum diganti gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memanfaatkan teknologi eh, informasi ya, internet untuk keakuratan data. Jadi ketika membuat suatu order ya, make to order ya, kalau dalam dunia manusia make to order ya artinya make to, dia berbuat karena ada order, bukan ya sekedar membuat by estimation ya tuh untuk untuk menjaga demand ya. Tapi di sini untuk membuat, karena udah di order, karena apa? Karena biasanya mobil sistemnya inden ya kan. Ada 100, nah, tentu dia akan mengorder 500 ban ya kan. Bingung ya, ada yang bingung, ada yang bingung. 100 kalau ordernya 500 bukannya 400. Iya, karena pasti kan ada ban serepnya, ban cadangannya ya. Kalau yang mikirnya masih 400 tuh berarti kalau bawa mobil nggak pernah pakai bawa ban serep. Ya. Nah ini ya, keakurasian data ini penting ya, karena dalam bisnis itu eh, ini terkait dengan nanti sebagai bahan keputusan ya, nanti pasok kurang lebih seperti itu ya.
Oke. Nah, mungkin untuk menggambarkan ya, ini mungkin ada yang kalau udah yang saat ini atau udah pernah kerja di industri di manufaktur, mungkin ini suatu gambar yang mengingatkan kembali lah. Bagi Anda yang belum atau belum pernah atau ya belum sama sekali melihat gambaran proses produksi, mungkin ya ini juga jadi suatu pengetahuan baru. Dan walaupun mungkin lagi dulu dia 3, dia 4-nya ya secara theoretical ya bisa mendapatkan materi-materi ini. So, mungkin ada baiknya kita bisa lihat uh, ulasan atau gambaran mengenai suatu sistem produksi ya. Baik, kita saksikanlah dari video dari suatu Toyota Production System yang menggunakan Kanban ya, Kanban. Ya, silakan dinikmati. Let's look into the details of the pull system production style. This style is based on the orders received. It assembles products only for the amount of order received. Then, it processes the quantity used for assembly, and likewise procure materials for the volume that has been processed. This manufacturing concept, which produces the right material at the right time at the right place and in the exact amount, is called the just-in-time. In the pull system production, a tool called Kanban is used to control the production. The Kanban representing the product that has been shipped or parts used is handed from the post-process. The Kanban carries all the necessary information for production and logistics such as the part number, pickup cycle, and capacity. The Kanban provides instruction for production. The production line will process parts by using materials to fulfill the instructions indicated on the Kanban. Once the parts have been processed, the Kanban will be attached and handed over to the post-process. Now, the Kanban of the materials used for processing will be passed on to the previous process to place in order. In this manner, a pull system production using the Kanban is called the Kanban production. Now, let's find out the flow of the Kanban production. Products are shipped based on the orders that have been received. The Kanban of products that have been shipped are handed down to the previous process in the welding assembly line. Based on the information on the Kanban, parts required for assembly are picked up from the previous process and assembly is carried out. In the previous processing line, the Kanban of the parts which has just been picked up now becomes an instruction order for processing. In the processing line, materials required for processing are picked up from the storage and then processing is carried out. The Kanban which was attached to the materials will be removed. Based on the information indicated on this Kanban removed, orders will be placed to supply materials. Products that have been welded and assembled are transferred to the shipping area. Materials that have been ordered will be delivered to the factory with the Kanban being attached. In this way, the Kanban is issued from the post-process to the previous process in order to pick up the parts required. Instruction for production is provided moving backwards of the processes. When products are shipped following the orders, the Kanban is issued to manufacture products. This means that if no products are shipped, no production instructions will be given. The Kanban enables to achieve the production concept of the right material at the right time at the right place and in the exact amount. In this way, the production speed can follow the sales speed. The main target of production control is to keep the inventory at its minimum by controlling the sales speed and production speed, and not to cause any stockouts. The sales speed depends on customers and competitors, therefore cannot be controlled by ourselves. This is why we have to change the production speed to control the inventory and stockout. However, the sales speed widely fluctuates compared to the production speed, which may create some moments in which the sales speed exceeds the production speed. So, we will have to accumulate the inventory when the sales speed drops. When the sales speed increases and the production speed cannot catch up, we will use the accumulated inventory. Having stock allows you to respond to the fluctuation of the sales speed. In a production schedule, we set the production amount to make sure that the volume of inventory and stockout is equal. The maximum difference of the production speed and sales speed becomes the safety stock. In production control, we consider the safety stock as the standard stock and control the production so that the standard stock is always maintained.
A general production style is based on the demand forecast and production schedule. It maintains a certain amount of inventory and products are shipped from the stock every time an order is received. In this style, the key factor to minimize the inventory while making sure that there will be no stockout will be the demand forecast. Demand forecast is made by analyzing the demand trend based on the past trends, seasonal factors that repeatedly vary depending on the season, and contingency that affects sudden fluctuations. Based on the demand forecast, the production amount will be planned to make sure that more than a certain amount of stock will be maintained even after receiving the expected number of orders. Based on the production schedule, the most efficient style of material procurement, processing, and assembly will be instructed to manufacture products. Completed products will be placed and stocked in the shipping area. Products will be shipped from the stock once an order has been received. This production style is called the push system production. Now, let's look into the details of the push system production. This is an example of a production line where parts are processed and welded. The production schedule is planned out based on the demand forecast and internal information from customers. Then, plans will be made for the materials, outsourced production, facilities, personnel, production steps, manpower, and schedule. Based on the production schedule, the materials will be procured. Materials are ordered in a large lot in order to keep the purchasing price low. Then, parts are processed using the delivered materials and following the production schedule. Processing lot is kept at a large size so that the frequency of setups will be kept at minimum to achieve an efficient production. Processed parts are then carried to the assembly area. Parts are welded and assembled in accordance with the production schedule and are stocked in the shipping area. The standard stock is maintained to prevent any stockout. Just like the processing line, the main target is to achieve an efficient production by minimizing the assembly and setup frequency. Products are shipped from the stock following the orders received. Now, let's sort out the logic of the push system production, which will later be compared with the Kanban production. The push system production is a production style that focuses on the logic of the manufacturer side. The first point is the logic of procuring materials. Materials and parts are ordered at a massive lot volume in order to minimize the purchasing price. The monthly schedule is taken into account so that all the parts needed for the month can be ordered at once. This makes the lot size bigger and gives advantage for the buyer to negotiate the price. The second point is the logic of production. By making the production lot big, the frequency of setups can be reduced, leading to an efficient line operation rate. The facilities and line systems also focus on a big lot size so that maximum efficiency will be realized. The third point is the logic of inventory. The basic idea is to have a large amount of stock to feel secure that there will be no stockout produced. This is an absolute logic which is even called the myth of safety stock. Two factors push manufacturers to keep on increasing their stock. The idea that the stock will definitely be sold one day so there will be no loss in having stock. The other concept is that stockout should never happen because it will directly cause problems to the customers. The Kanban production has a completely opposite idea to this inventory logic. The biggest difference in the two production styles exists here, which makes it hard to understand the Kanban production. The push system production is extremely effective in markets and industries with less fluctuation in which it is easy to predict the demand. Especially in markets and industries with less demand variation, this production system allows higher productivity expectation compared with that of the Kanban production. Now, let's think about the problems of the push system production. The production schedule is usually planned out by balancing the stock amount and the stockout volume, based on the demand forecast. However, if the actual demand results higher than the production schedule, the stockout volume will exceed that of the stock and cause frequent stockouts. On the other hand, if the actual demand is lower than the production schedule, it will increase the inventory as more stock will be created than stockouts. The weak points of the push system production exist in the accuracy and fluctuation of the demand forecast. Because of these weak points, the push system production may cause increased amount of stock or stockouts. To cope with the weak points of the push system production and eliminate excess stock and stockouts,
A company must not simply rely on the demand forecast but also implement a style that is flexible to fluctuations. To achieve this style, the manufacturing speed must follow the sales speed, which reflects the actual demand trend. It is a method in which the production amount is changed according to the demand change. By adjusting the manufacturing speed to the sales speed, the difference in the two types of speed becomes smaller while it also minimizes the required safety stock. Nah, baik, setelah Anda melihat tadi tayangan tadi ya, tayangan mengenai suatu sistem produksi, di mana di situ juga menerapkan just in time, ya just in time, di mana dia harus memesan dengan jumlah tertentu, tidak boleh berlebih, tidak boleh kurang, ya, sehingga itu akan membuat efisiensi dari sisi tempat penggudang ya, warehouse. Ya. Nah, kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Ya, materi selanjutnya ya, yang seperti yang Anda bisa lihat di sebelah ini ya. Jadi latar belakangnya sebenarnya ya pada masa sebelumnya ya, ini di mana plant brewer itu seolah-olah terisolasi ya dengan perusahaan lain yang beroperasi secara mandiri dan tidak terlihat dari bagian lainnya perusahaan. Jadi seolah-olah ya udah kamu manufaktur ya udah ngerjain aja bikin produknya kayak gitu, udah nggak usah tahu gimana supply pasokannya segala macam nanti ke orang industri ke customernya seperti apa. Jadi seolah terisolasi ya. Jadi di mana saat ini semua orang didorong oleh mulai dari bottom line ya, performa kinerja sampai ke shop floor-nya, ya, shop floor di pabrik ya, dari industrinya ya, sehingga mungkin orang luar tidak bisa juga mengetahui bagaimana proses produknya. Ya udah yang penting nih jadilah produksinya, nggak perlu lah Anda lihat berapa pasokannya segala macam. Nah seperti itu. Jadi sehingga untuk memenuhi atau melampaui daripada return of net asset ya, prediksi ini baru forecast of return of on the net asset ya, pendapatan bersihnya gitu ya, laba atau pendapatan asli bersihnya itu merupakan sebuah kriteria yang digunakan menilai kinerja organisasi. Biasanya suatu organisasi bisa dilihat dari kinerja finansialnya dulu ya. Biasanya kalau kinerja finansialnya bagus atau keuntungan, ada margin keuntungan, berarti ini perusahaannya ini sehat gitu ya. Walaupun sekarang lebih berkembang lagi, tidak sekedar hanya dari sisi finansial, tapi dari segi sumber daya manusia, dari segi turnover dan segala macam. Sekarang udah berkembang lebih banyak sih. Jadi secara dalam kasus perusahaan manufaktur tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga operation unit yang efisien. Jadi nggak hanya totalnya untung tadi secara keuangan, tetapi bagaimana efisiensi juga merupakan salah satu kriteria pentingnya sebuah perusahaan manufaktur itu bisa dikatakan sukses, berhasil ya. Kemudian juga bisa menghilangkan semua aktivitas yang tidak memiliki added value, nilai tambah ya. Dengan menggunakan teknologi secara efektif ya, seperti internet, perusahaan beroperasi lebih baik, lebih cepat dan lebih murah dibandingkan pesaingnya. Karena ya teknologi informasi itu pasti punya satu kecepatan, ketepatan ya. Mungkin investasi awalnya lebih banyak, lebih besar. Tetapi ini kan bisa dipakai bertahun-tahun dan ini jadi sebuah standar minimal. Orang sekarang nih, gampangnya perusahaan jasa aja. Anda mau nggak nabung di bank yang nggak ada ATM-nya? Mungkin kalau yang iya, biar duitnya awet tuh ya. Duitnya awet, nggak diambil-ambil. Sabtu Minggu minimal nggak ngambil. Atau baru bisa jam istirahat kerja baru ngambil. Misalkan Anda kerja ya. Kan susah ya. Nah, itulah yang mendasari sebenarnya sekarang peran teknologi informasi ke dalam industri manufaktur. Nah, untuk membuat tadi ya sebuah pabrik, sebuah plant ya manufaktur yang
yang bagus, yang sukses, ya, tentu ada beberapa strategi ya. Di e-manufacturing strateginya seperti apa? Ya. Key requirement atau persyaratan ya, kunci utama untuk berhasil mengoperasikan e-manufacture ya, dari lingkungan environment itu, dari lingkungan e-manufacture ini adalah pertama ya, ketersediaan 24 hour 7 day in weeks ya. Ketersediaan informasi 24 jam dalam 7 hari untuk supplier ya maupun untuk customer-nya. Kemudian stabilitas daripada sistem ya. Jadi setelah informasi tersedia untuk orang-orang yang lebih banyak, sehingga ini bisa dengan segera ya untuk dimanfaatkan. Kemudian adalah variasi pilihan konektivitasnya. Jadi maksudnya untuk menangani banyak sumber data ya yang sifatnya intuitif atau dari organisasi ya, bagaimana mengorganize informasinya itu sendiri ya, sehingga orang dapat sehingga orang maksudnya harus mendapatkan data dengan mudah, dengan gampangnya gitu ya. Kemudian personalisasi daripada kebutuhan informasi, karena setiap orang punya kebutuhan, setiap bagian punya kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Ya, tentunya bagian finansial keuangan akan berbeda dengan bagian inventory seperti itu, atau dengan bagian procurement ya. Kemudian adaptability ya, adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang konstan. Berubah tapi konstan, maksudnya perubahannya yang konstan ya. Terus pasti akan berubah ya. Yang tetap adalah sebuah perubahan. Nah, gitu kan kata-katanya suka seperti itu. Jadi ya perkembangan yang sangat cepat ya, waktu lebih cepat untuk launch ke marketnya, untuk di launching ke marketnya. Kemudian kalau bisa ya bisa untuk dengan e-manufacturing ini berasal dari sistem yang lama yang diperbaiki, integrasikan. Biasanya masih parsial. Misalkan gini, sistem informasi mas sebenarnya sudah ada di perusahaan itu untuk keuangan, untuk personalia, apa sih, kepegawaian gitu ya. Untuk apalagi untuk procurement, tapi tidak terintegrasi. Jadi seperti itu. Jadi sehingga hanya beberapa orang aja yang juga mempunyai apa ya, pendanaan dan untuk waktunya total. Jadi kita nggak tahu bagaimana mengintegrasi. Kemudian sistem baru yang secara berkala tentu akan diupdate. Kemudian interoperabilitas aplikasi. Jadi antara aplikasi dengan itu bisa, walaupun berbeda sistem operasinya, itu bisa terkoneksi. Kemudian juga dari sisi manajemennya, keamanannya, dan segi diagnostiknya ya. Nah, tadi key strateginya, kunci utama dari strategi e-commerce. Sekarang masuk ke dalam challenge-nya, tantangannya. Kalau tadi key strategi atau kunci utama strategi untuk bisa sukses dalam menerapkan e-manufacturing. Nah, sekarang kita bahas e-manufacturing challenge ya. Jadi tantangannya seperti apa. Di sini yang pertama saya akan mengungkapkan bahwa salah satunya dari e-commerce. Karena mau nggak mau ya, ini atau nanti diperluas menjadi e-business sebenarnya. Ya. E-commerce ya pada umumnya mengacu pada semua bentuk transaksi yang berkaitan dengan aktivitas komersial jual beli ya, yang didasarkan pada suatu pemrosesan dan transmisi data digital ya, termasuk di sini ada teks, suara ya, atau gambar visual lah, di sini juga bisa juga. Ini melebihi batas-batas antar satu perusahaan dan dapat diterapkan ke hampir semua jenis business relationship ya. Jadi maksudnya business relationship itu macam-macam ya. Core bisnisnya berbeda pun mungkin bisa, karena ada sistem suppliers dan ya customer-nya ya. Karena Toyota Astra sebagai produsen pun jadi customer. Customer-nya apa? Customer-nya
Bridgestone, customernya Dunlop gitu, Dunlop ya, pabrik ban. Customernya Denso yang AC mobil ya kan. Nah, jadi ini jauh lebih dari sekedar transaksi bisnis ke pelanggan, bisnis apa namanya, bisnis B2C ya, yang melalui internet, dan yang menerapkan teknologi manufaktur berkemampuan internet bisnis to bisnis. Nah, jadi sebenarnya kalau udah main gini bukan mainnya Tokopedia atau Shopee, tetapi udah bisnis to bisnis. Ya, kalau Shopee kan Tokopedia tuh bisnis to customer ya. Ini bisnis to bisnis karena yang berlaku adalah Toyota Astra, Denso, apa tadi, Bridgestone ya gitu misalnya. Sehingga bisnis to bisnis yang solid untuk memenuhi permintaan secara cepat dan ekspektasi ya, dengan tentunya ada penyesuaian karena kan dia maunya misalkan banyak segini, ini segini ya. Penyesuaian yang massal juga yang dihasilkan oleh e-commerce. Ini akan memiliki keuntungan yang lebih dapat terprediksi dengan pasti lah kurang lebih ya, terdefinitif ya. Kemudian kolaborasi ya di antara ya e-commerce dan supply chain ini berkolaborasi pastinya ya melalui teknologi internet sehingga menyelaraskan dan memperkuat apa yang namanya outward view ya, pandangan keluar lah ya, kesan dan operasi dari organisasi ya, outward look ya, di pandangan keluar, perspektif dari dalam keluar gitu ya, jadi tanpa melihat ke dalam pada operasional di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Kemudian juga mengurangi potensi ya, apa namanya, benefit e-commerce and supply chain collaboration. Nah, ini juga akan kita bahas. Salah satunya itu. Kemudian itu juga akan bahas, ini kan baru satu nih. Nah, yang selanjutnya apa? Selanjutnya akan kita bahas di slide berikutnya ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Ini lihat ya. Jadi saya coba untuk mendalami yang tadi. Mungkin Anda bisa melihat gambar sebelah ini ya. Sambil nanti saya coba jelaskan. Ya. Jadi tadi kan antara e-commerce sebenarnya yang arahnya kepada e-bisnis karena ini bukan antar customer pribadi kayak kita di Tokopedia atau Shopee, tetapi lebih kepada antar instansi bisnisnya, antar perusahaan. Itu yang kita sebut B2B atau istilah lainnya e-bisnis. Kalau yang e-commerce itu secara globalnya. E-commerce kan jadi ada B2C, B2B, ya C2C juga gitu ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini e-bisnis manufacturing. Jadi di situ ada di paling atas ada supplier. Jadi supplier itu bisa memasok ke berbagai macam. Contohnya manufacturing plant. Ya, misalkan baut. Pabrik otomotif juga butuh kan. Ya, belum tentu dia membuat sendiri. Ada kan perusahaan yang cuma bikinnya kerjanya baut, dari baut yang kecil sampai bautnya buat apa, kapal laut gitu yang gede gitu, mungkin baut dan mul gitu ya, sebesar saya lebih lah gitu ya. Di Cikarang tuh ada tuh, aduh saya lupa namanya karena saya kenal dengan dulu manajer produksinya rekan saya gitu. Dia bilang apa, produknya cuma baut. Saya bilang cuma baut aja bener, iya tapi saya produksi baut semua gitu. Nah, fokus nih. Nah, ini kan bisa buat ke manufacture brand atau bisa juga pabrik komponen. Komponen misalkan apa ya? Spare part motornya sendiri ya, atau spare part mobilnya. Kan di antara bagian itu ada bautnya juga, ya kan? Iya kan? Betul. Nah, itu juga disuplai dari yang baut itu misalnya. Apa misalnya? Kanvas rem atau apalah di spare part motor kalau kita ganti sih dalam satu paketnya itu udah ada bautnya. Nah, ini kan juga dari supplier yang tadi, yang supplier baut tadi mungkin bisa masuk, dia memasukkan barangnya ke manufaktur seperti Astra, seperti ya pabrik Indomobil gitu ya, grupnya seperti itu. Nah, seperti itu.
atau super lain, atau kadang-kadang dia subkontrakannya pun akhirnya ngambil dari supplier yang sama sebenarnya gitu. Cuma kan kita nggak tahu rantai pasoknya, ya. Kemudian dari situ mau mendistribusikan, misalnya ya, di sebelah sana ada distribution center, ya. Mendistribusi center kan juga bisa ke consumer atau yang manufacturer ke e-business customer, ya, lewat 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 sistem informasi. Nah, jadi kan seperti itu kurang lebih. Nah, oke, ya. Di samping tadi e-commerce yang menjadi sebuah tantangan, artinya tantangan bukan mengganggu tapi challenge daripada e-manufacture sendiri, yaitu industri drivernya juga, ya. Ya. Contohnya yang menggerakkan, yang mendrive industri itu sih apa? Satu, pasti akan terkait dengan pasar global, ya. Kemudian customer knows the words, maksudnya apa? Si customer yang mencari dengan teknologi informasi yang begitu mudah, eh, pelanggan mungkin dengan gampang mencari produsen suatu barang. Contohnya misalkan, saya mau AC yang kayak gini-gini. Ya sekarang di googling ternyata yang memproduksi ini. Terus di situ akan ada biasanya kontak personnya atau kontak, maksudnya info kontaknya. Jadi kita bisa menanyakan. Jadi orang yang atau sebuah perusahaan produsen yang kuat dalam hal pemasaran, gitu ya, pasti akan memegang kunci daripada informasi tersebut. Ya. Jadi mungkin dengan search engine optimization-nya dia semua, kalau kalau customer ada seorang user pengguna internet yang mengetikkan kata AC itu, maka dia akan linknya akan tertuju kepada webnya perusahaan itu. Nah, itu kan karena kita tahu sekarang adalah si pelanggan pun dengan gampang mencari sebuah informasi, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah eh, sistem logistik yang terus diimprove, diperbaiki, ya, rantai logistiknya, ya, dengan infrastruktur jalan misalnya kayak gini, dengan infrastruktur transportasi juga, ya. Ya mungkin sekarang dengan adanya tol, ya, walaupun dengan biaya yang lumayan juga, tetapi mungkin secara bisnis atau industri tarif tol yang mahal itu bisa ditutup, ya, dengan ketepatan, dengan lancarnya jalur distribusi gitu kan. Kemudian juga teknologi yang memang berubah sangat cepat sekali, ya. Mungkin era 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu sudah berbeda. Saya pun bicara begini mungkin di antara Anda yang, Pak, itu mungkin kami 5 tahun yang lalu ngomong, betul, ya. Kanban itu bukan sesuatu yang baru, yang tadi juga saya bilang. Ketika saya mungkin kuliah seperti Anda juga, saya udah kita juga udah bahas, dan itu juga bukan sesuatu yang baru, tetapi maksudnya adalah sistem produksi yang masih tetap kita gunakan seperti itu karena itu memperbaiki proses kerja, ya, manajemen butuh juga. Kemudian juga digital teknologi revolusi, ini revolusi teknologi digital cepat, ya. Coba bayangkan Anda dengan kondisi seperti ini. Kalau tidak ada revolusi teknologi digital yang begitu cepat, ini tidak akan mungkin perkuliahan terselenggara. Ya ketika tidak bisa tetap muka, ya udah bubar gitu. Tetapi sekarang nyatanya tidak, tentunya, ya. Masih tetap bisa berjalan, walaupun saya akui, ya, itu tidak akan 100% menggantikan tatap muka. Tetapi paling tidak mendekati dan masih masih tetap bisa berjalan. Kemudian mobile teknologi, ya, 2G, 5G, ya, 4G, ya. Ya, memang mungkin ngomong gini kayak terlalu muluk saya kalau di luar Jawa atau di daerah urban, daerah rural, ya. Tapi ya nanti lambat laun juga akan seperti itu, ya. Kemudian juga tren ekonomi baru, ya. Kemudian demand and vehicle customer, ya, pelanggan yang menuntut, ya, menuntut itu dalam hal perbaikan, mungkin menuntut kualitas yang lebih ini, tapi menuntut kualitas yang lebih bagus, tapi juga menuntut harga yang lebih murah. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya kontradiktif, tapi itulah yang terjadi gitu. Dan kadang-kadang juga
berubah-berubah gitu kan, sesuai dengan selera pasar tentu harus kita ikutin. Selanjutnya adalah price, harga, ya, kualitas. Bagaimana juga faktor mendeliver and layanan services, ya. Kemudian adanya e-business, adanya auction, lelang, ya, yang mengalami perubahan aturan. Mau nggak mau, kalau peraturan mengenai lelang tendernya berubah dari pemerintah misalkan, maka ya tentu e-lelangnya, e-auctionnya juga pasti berubah karena nggak mungkin e-lelang kan dasarnya dari lelang yang konvensional juga tetap, ya, seperti itu kurang lebihnya. Oke, nanti kita coba lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya tadi industri driver salah satu yang men-challenge-nya, ya. Nah, yang selanjutnya adalah di samping industrinya sendiri, ya, yang mendrive perubahan ini tentu dari sisi perusahaannya sendiri, company drivernya. Tentu perusahaan apapun menginginkan cost efficiency, betul, ya kan? Kemudian juga kebutuhan akan ukuran dan skala, ya, bermacam-macam ukuran. Saya mau yang seperti ini, saya mau seperti ini. Yang misalnya produk sepatu ukurannya ada 42, 43. Dulu kalau nggak salah di Indonesia tuh rata-rata sepatu tuh ukurannya paling besar 42. Tapi sekarang banyak 43, 44 malah di toko-toko sepatu atau yang menjual. Ya mungkin karena bagus juga postur tubuh orang Indonesia meningkat kayak orang Eropa gitu. Atau yang banyak yang gemuk-gemuk sekarang. Atau banyak yang besar-besar ya. Kalau gemuk sih pakaian ya, ini sepatu. Kan orang gemuk juga belum tentu ukuran sepatunya besar kan. Dia biasanya gemuk di badannya aja atau perutnya aja kan. Nah, mungkin ukuran baju yang harus mengalami perubahan. Dulu tuh yang namanya L tuh udah cukup lah, nggak usah ada XL di Indonesia karena badannya nggak terlalu besar. Ternyata sekarang banyak XL, XXL malah. Nah, itu suatu perubahan. Kemudian high global infrastructure cost, ya, biaya infrastruktur global yang tinggi, ya. Kemudian juga lini produksi lini produk yang berubah dengan cepat, ya, bawahnya karena tuntutan dari ini juga dari customer-nya juga. Lini produksinya berubah cepat. Kenapa? Karena sekarang produk itu sudah nggak banyak diminati atau customer-nya menginginkan bukan seperti itu. Nah, otomatis di bawah dalam proses manufacturing-nya itu akan berbeda, akan mungkin berubah, ya. Wah, ini udah nggak dipakai yang molding seperti ini, ya, stakan untuk misalkan membuat suatu produk, ya, ini nggak dipakai karena udah jarang nih yang minta begini gitu kan, sehingga berubah. Kemudian kadang-kadang ya beberapa hal ya produk itu kadang-kadang meledak, ya, maksud meledak bukan meledak itu istilah meledak itu banyak diminati, ya, ya, produknya meledak gitu kan, bukan produknya meledak bus keluar api, tapi maksudnya istilah itu bahwa saking banyaknya, saking diminta berkembangnya. Kadang-kadang juga ada yang apa di sini disebutkan dying, itu udah udah nggak diminati, udah sekarat lah produknya. Kalau diterusin juga ini kayaknya banyakkan ruginya nih. Nah, kemudian dari sisi pergeseran dari mungkin teknologi mekanis beralih ke elektrik, beralih ke elektronik, ya. Nah, nanti saya bedakan mungkin mekanik dan elektrik kan Anda gampang memahami, tapi yang elektrik elektronik mungkin agak-agak sedikit bingung. Tapi coba nanti coba dijelaskan di pertemuan berikutnya. Ini kan kita bahas lebih kepada teknis dalam manufakturnya biasanya SCADA, PLC dan segala macam, nanti itu akan dibahas sendiri, ya. Kemudian software, ya, jadi semakin menjadi pendorong utama karena ini yang membantu sebuah bisnis proses. Dari bisnis proses yang ada biasanya dikembangkan suatu aplikasi yang memudahkan, ya, dan membantu dalam menyelesaikan pekerjaan tentunya sesuai dengan bisnis proses dari sebuah perusahaan tersebut. Karena kalau untuk membuat suatu aplikasi itu pasti adanya analisis desain, ya, nggak tiba-tiba langsung coding programming. Kemudian sehingga merubah ini semua ke dalam e-manufacturing dan berubah bisnisnya menjadi e-business, ya, begitu. Nah, challenge lain, tantangan lain adalah faktor security. Bukan security fisik satpam ini.
bukan. Tapi security yang memang harus dikelola sejak awal, dalam artian ini nanti security daripada information, keamanan informasi. Jadi bagaimana mekanisme perlindungan yang mencakup keamanan jaringannya, ya, keamanan platformnya, keamanan aplikasi, autentifikasi klien dan otorisasinya. Ya. Jadi banyak aplikasi internet tidak berfungsi, tidak melalui firewall atau memerlukan modifikasi khusus tersendiri agar dapat berfungsi. Ya, karena keamanan tidak dirancang menjadi solusi sejak awal. Jadi bikin aplikasi tapi keamanannya nggak dirancang dari mulai awal, itu tidak dipikirkan. Ketika sudah jadi baru mikirin, wah, dan itu biasanya agak terlambat dan tidak bisa untuk diselesaikan dalam waktu cepat. Mungkin lain halnya lagi dari awal itu sudah ditempelkan sistem keamanannya ke dalam satu aplikasi dalam mengikuti proses pengembangan aplikasi, ya, program komputer itu sendiri. Ya. Jadi biasanya dengan cara lain untuk mengatasi keamanan, dia punya dedicated fiber atau namanya virtual private network. Jadi dia punya jalur sendiri yang akan berbeda dengan jalur umum atau jalur internet pada umumnya. Ya, banyak perusahaan besar mempertimbangkan yaitu virtual ini diimplementasikan karena ini faktor keamanan, ya, keamanan dari informasi. Dia takut, ya, keamanan finansial, rahasia perusahaannya bocor dan segala macam seperti itu, ya. Ya, selanjutnya adalah challenge lainnya adalah seamless integration, ya. Jadi bagaimana integrasi yang begitu istilahnya mulus lah, ya. Ya, e-manufacture jadi membutuhkan seamless sensor to board and beyond system integration for maximum benefit delivery. Nanti mungkin ada gambarnya setelah slide ini, ya. Jadi e-manufacture membutuhkan, ya, sensor, ya, yang bagus, yang mulus, ya, tanpa batas ke ruang suatu boardroom, ya, boardroom atau di luar sistem integrasi, ya, untuk bagaimana dia bisa mendeliver secara maksimum, ya. Nanti mungkin ada gambarnya. Jadi tantangan lainnya adalah bahwa kebanyakan sistem perusahaan tidak berintegrasi dengan baik dengan operasional, ya, karena ada barrier, ya, dalam MRV2-nya misalkan. Ya, nanti kita lihat menebak result play-nya. Masalah lainnya adalah bahwa sebagian besar sistem perusahaan itu istilahnya ditambal gitu, ya, lebih kepada ada kekurangan tambal, ya, tambal terus, ya, dan tidak terintegrasi. Jadi lebih ke sifat parsial gitu, ya, ini kurang, nambah, ini kurang, tapi tidak dilakukan perbaikan secara menyeluruh, ya, sehingga ini akhirnya tidak terintegrasi dengan baik, jadi parsial gitu, ya. Oh, ini permasalahan ada di sistem keuangan, ya udah di sistem keuangan diperbaiki, istilahnya tambal gitu, ya, kalau istilahnya. Yang di sistem yang lain juga seperti itu, tapi ini tidak bisa semua terkonek akhirnya. Jadi sistem hanya berdiri sendiri. Untuk ke sana butuh juga lembar laporan manual, terus di sana baca, terus di entry lagi. Nah, itu sebenarnya era 4.0 udah nggak ada yang begitu, ya. Anda sudah memasukkan informasi di sini diolah dengan teknologi informasi. Untuk bagian lain pun bisa melihat data Anda, nggak usah tolong dong laporan dari bagian keuangan gimana nih, atau dari bagian produksi, supaya bagian keuangan atau bagian lain misalkan procurement juga bisa tahu, atau bagian procurement, ya, dapat data dari manufacture, dari planning, ya, dari planning production di PIC gitu, ya. Berapa dia akan produksi, sehingga saya ke supplier pesan berapa, tolong dong kirim di print, itu di print. Kenapa di print? Kenapa nggak langsung datanya langsung connect ke dia, sehingga di bagian itu dia tahu mana yang harus dibeli, ya, untuk menyiapkan bahan bakunya gitu, ya.
Kemudian adalah base and bridge solution are cost implement, ya. Ya, maksudnya ini yang kadang-kadang ya lebih mahal mungkin biaya untuk diterapkan karena teknologinya sendiri misalkan belum cukup stabil, ya. Rumit juga untuk dikelola, jadi memerlukan integrasi yang baik, kemudian bisnis menuntut lebih banyak, ya, nilai-nilai tertentu, dan harus sedikit risiko, meminimalisir risiko, dan ini harus bisa berjalan dengan baik, gitu ya, seperti itu. Oke, baik, ya. Jadi ini yang gambar sebelah sini mungkin tadi seperti saya yang sampaikan, mungkin akan ada gambarnya sendiri, ya. Jadi bagaimana Anda bisa melihat di situ Imaxum Challenge, ya, di mana supplier, di mana customer di situ, ya. Di yang gambar paling kanan yang sebelah sana, ya, itu terlihat sekali antara bahwa apa namanya supplier, ya, dan customer itu sesuatu yang jauh, jadi ada barrier tersendiri, ya, oleh kita manufacturing. Dalam sebuah enterprise sistemnya kemudian ada MRV wall, ya, maksudnya ini sebagai penghalang karena gini, definisinya di sini adalah seolah-olah ya itu customer lah nanti, supplier ya kita cuma butuh buat bagaimana memproduksi nanti bisa deliver di customer, seperti itu, ya. Di bisnis internet customer ada, jadi enterprise level, ada automation level, ya. Pokoknya dalam bawahnya manufacturing-nya bagaimana mengatur otomatisasi mesinnya segala macam seperti itu, ya. Nah, tetapi dalam Emerging Seamless tadi itu seolah-olah sudah diintegrasikan supply chain-nya, bagaimana dia ke customer, bagaimana namanya supply chain manajemennya, bagaimana ERP-nya, ya, SCRM-nya. Sebenarnya sejarahnya ERP itu perkembangan dari MRP juga, ya. MRP sehingga jadi salah satu bagiannya dari ERP. Mungkin kalau di manufaktur dulu ada istilah MRP, kemudian ada MRP 2, itu karena singkatannya sama, ya. Materi requirement planning yang manufaktur di atasnya. Makanya dikasih tanda Romawi 2 biar nggak ketuker pengertiannya, karena kalau disingkat sama juga singkatannya MRP. Nah, di sebelah yang sini yang Manufacturing Seamless System. Jadi semua terintegrasi, semua berjalan dengan mulus, maksudnya seperti itu, ya. Oke, selanjutnya baik, ya. Jadi kita bisa melihat di sini sisi benefitnya, manufacturing benefit, ya. Jadi dari sebuah e-manufacturing survey report, ya, dia mengklaim bahwa organisasi improve performanya, kinerja mereka dengan jumlah sebagai berikut, ya. Jadi dengan melalui daripada implementasi daripada tadi, ya, yang saya sebutkan lagi, sebuah strategi manufacturing, ya. Jadi kalau kita mungkin bandingkan dengan penapas lagi di perusahaan, ya, atau strategi lean manufacturing enterprise, ya, termasuk di dalamnya di situ ada Six Sigma. Saya bilang Six Sigma itu mungkin udah lama, ya. Mungkin Anda berapa Six Sigma udah lama, ini nggak update, bukan maksud saya tidak up to date segala macam. Contohnya ini sebagai contohnya termasuk itu Six Sigma, ya. Saya pun ketika kuliah juga seperti Anda juga sudah ada ini Six Sigma, gitu, ya. Atau dengan MRP 2 Enterprise yang klasik, gitu, ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa ada survei yang menunjukkan bahwa potensi manfaat yang dapat diberikan oleh sistem manufaktur elektronik atau e-manufacturing yang diterapkan dengan baik, yang bisa diterapkan dengan baik untuk sebuah
proses bisnis gitu ya. Mungkin ada yang belum begitu memahami atau detail Six Sigma sih seperti apa, mungkin kita lihat tayangan berikut ya. Oke. Welcome to this course on Introduction to Six Sigma. This course will provide you with an overview of Six Sigma approach. Before we go any further, let us understand that the purpose of Six Sigma is to increase profits. How do we increase profits? We do that by making customer happy. How do we make customer happy? That is done by reducing variation, and providing consistently good product or service, and by reducing defects and reworks. Six Sigma approach was first proposed and developed by Bill Smith of Motorola in 1986. It is based on the works of others, such as Shimahara, Iran, Taguchi, Deming, and Ishikawa, and their contributions to quality control, TQM, and zero defects. On January 15, 1987, Motorola launched a long-term quality program, called the Six Sigma Quality Program. After implementing Six Sigma, in 1988, Motorola was among the first recipients of the Malcolm Baldrige National Quality Award. Since then, Six Sigma has constantly caught the attention of industry. As you would see in the next slide, Allied Signal adopted Six Sigma methodology in 1992, and General Electric in 1995. Even though Motorola is the founder of Six Sigma, General Electric is the company which has proven that Six Sigma is an exciting management strategy. General Electric is indeed the missionary of Six Sigma. General Electric began its Six Sigma program in 1995, and has achieved remarkable results since then. Originally, Six Sigma was designed to be a practice to improve the manufacturing processes by eliminating defects. It quickly became adopted in other parts of the business too, as Six Sigma showed great success. Before we go any further into this course, let us understand what is Six Sigma. To explain Six Sigma in very general terms, let us take an example of a pilot landing on a landing strip. If the pilot is able to land on half of the landing width most of the times, then we can say that the pilot has Six Sigma landing capability. The key thing to understand here is that the pilot is operating in half of the allowable margin. On the other hand, if we talk technically, sigma is a letter in the Greek alphabet that in terms of statistics means standard deviation. We will explore this statistical aspect later in this course, and will learn that a Six Sigma process allows only 3.4 defects per million opportunities. So it is a program aimed at the near elimination of defects from every product, process and transaction. In today's highly competitive business environment, the company leadership faces a number of challenges. This slide touches upon some of these challenges. The first and foremost challenge is to satisfy customers. That is the main reason for the company to be in the business. Actually, many of the points listed here are related to the main issue of satisfying customer. As the expectations of customers increase, the companies have to use the latest available technology to meet the demands, quicker, at lesser price, and meeting the specific needs of individual customers. To meet these challenges, companies need dedicated employees. Retaining the best employees is a challenge for the companies. Six Sigma is based on project-by-project improvement approach. Improvement projects are selected based on organizational strategy. These projects are customer and profit-focused. A team works on the selected project and resolves the issue. The financial benefits from the project are calculated. There is a reward and recognition system to motivate. These are some of the gains
achieved from implementing Six Sigma. This slide is from the annual report of General Electric. The main thing to note on this slide is that you will have to invest initially, before you start reaping the gains. If you look at the 1996 portion of the graph, the cost then was more than the benefits. The big part of this cost is companies' investment in training people. Six Sigma has 3 different meanings. As a statistical tool, it focuses on maintaining 3.4 defects per million opportunities. As a process, it focuses on DMAIC approach of process improvement. DMAIC, or DMAIC, means define, measure, analyze, improve, and control. We will learn DMAIC approach later in this course. As a philosophy, Six Sigma means that defects are costly, and can be eliminated. It aims to deliver the product, or the service, in most efficient and effective way. We have already talked about this subject in the previous slide. This is another way of presenting the fact that Six Sigma has 3 different meanings: a philosophy, a process, or statistics. For any program to be successful, the role of top management is undeniably important. Having said that, the question arises, what should management do to drive Six Sigma in the organization? First and foremost, the management should understand the concept of Six Sigma, commit itself to its implementation, and should actively participate in the process. Once the management has decided to implement Six Sigma in the organization, these are the key issues they need to consider. What should be the rate of implementation? How will it fit into their existing program? How will it be controlled and monitored? Six Sigma approach can be summarized into these 4 points. Before you improve, know what is important to the customer, so that you work on parameters that enhance customer satisfaction. Reduce defects, and meet customer specifications. DPMO stands for defects per million opportunities. Attempt should be to target at the center of the specification, rather than being within the target range. Variation is the biggest enemy of quality, so attempt to reduce the variation. In Six Sigma, customer focus is the key priority. Any improvement is measured by its impact on customer satisfaction. Six Sigma improvements are based on facts and data. The focus is on the process improvement. Tools in Six Sigma support proactive management, as against reactive management. Six Sigma supports optimization of the organization as a whole, instead of optimization of departments or functions. This is achieved through multidiscipline teams. When you attempt to achieve perfection, there is a chance that you would risk failure. Six Sigma methodology has a system of periodic reviews and accepting failures. In the equation, y equals fx, y is the output, and x are inputs. In data-driven approach, you observe the effect of process inputs on the process outputs. In actual case, y, or the output may be profit, customer satisfaction, or the yield. This output depends on number of inputs, or x. Key thing to learn here is, to solve a problem, you work on the root causes, and not on the symptoms. There are 2 improvement processes in Six Sigma, DMAIC and DMADV. If you are looking for improving an existing process, go for DMAIC. However, if you want to create a new process, go for DFSS, or Design for Six Sigma, and it uses DMADV approach.
We will focus on DMAC approach in this course. Nah, ini berbagai contoh dari tabel yang bisa Anda lihat di sini. Di sini ada perbandingan antara bagaimana average plan classic yang menggunakan MRV 2 manufacturing, kemudian dengan menggunakan base plan Lean Enterprise and Six Sigma, dan yang menggunakan e-manufacturing plan atau strategi manufacturing. Di sini terlihat bahwa lead time-nya aja lihat dari 3 bulan ya. Ketika Six Sigma 3 hari, ketika pakai e-manufacturing plan jadi 12 sampai 24 jam ya. Quality defect-nya, cacatnya, cacat produksinya 500 per M itu million ya, 500 piece ya dalam 1 juta. Kemudian diturunkan jadi dengan Sigma jadi 50. Kemudian dengan e-manufacturing plan menjadi hanya 3 saja dalam 1 juta. Nah, ini kan suatu apa ya, prestasi yang bagus gitu ya. Imperatornya 5, 10, 20 dalam 1 tahun. Deliver performanya itu sampai 99,9%. Sales growth-nya, pertumbuhan ya, return of investment-nya, ya, ROS-nya dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ini memang sebuah perbaikan ya, lebih baik seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kaitannya antara e-manufacture dan supply chain ya. E-manufacturing system ya memungkinkan kolaborasi dalam lingkup enterprise resource planning ataupun supply chain management ya tanpa adanya overlap. Kemudian supply chain management juga berfokus pada tugas-tugas atau tas-tas yang menambah added value nilai tambah ya, atau menambah nilai yang nyata pada sebuah produk dan memberikan keuntungan yang maksimum bagi organisasi. Kemudian juga global business juga berkontribusi terhadap pergeseran supply chain ini sendiri ya, dari posisi di mana supply chain management sangat penting untuk biaya dan kualitas ya, kepada pergeseran ke posisi di mana hal ini menjadi cara yang paling powerful ya, ampuh ya bagi perusahaan untuk menawarkan value yang lebih besar dan berbeda kepada customer-nya. Ya. Mungkin di masa sebelumnya ya supply chain yang hebat itu, yang bagus itu hanya mengandaikan hubungan ya seperti jangka panjang dengan antara beberapa vendor ya, beberapa vendor yang sebagai supplier, maksudnya ya, sebagai supplier dengan perusahaan, dengan pemasok gitu, supplier yang bekerja sama untuk meningkatkan desain, meningkatkan kualitas, mengurangi biaya cost ya, dan berbagi share benefit ya. Kemudian dalam dunia internet gitu ya, setiap pemain dalam hal ini manufacturer ya, tentu saja hari ini pemain global ya, cenderung ya, produsen ini cenderung menemukan supplier yang berkualitas, karena kan tadi informasinya gampang. Yang kan sebagai organisasi publik, individu ya, retailer pun bisa, tadi saya bilang, dengan mesin AC gitu, maka dia akan tahu produsen AC yang terbaik siapa ya. Apalagi ini konteksnya adalah bisnis ya. Jadi pasti akan dengan mudah gitu menemukan siapa yang pemain yang terbaik di sini. Ya, pemasok yang terbaik siapa? Pemasok yang punya blacklistnya banyak siapa ya? Ya sesuai dengan. Kemudian juga internet juga mengubah rantai ini. Jadi penetapan harga yang telah ditentukan sebelumnya digantikan oleh penawaran yang berbasis lelang, dan yang semua orang bisa tahu gitu ya. Siapa yang harga termurah tentu akan
akan diminati, atau ingin mendapatkan harga yang terbaik, harga yang termahal di mana gitu ya, untuk menawarkan atau yang dalam bentuk lelang itu. Kemudian sehingga ini akan menjadi ya, jadi sourcing akan menjadi global karena pemasok di dalam seluruh dunia bisa gampang menjualnya di internet. Kan internet jadi tanpa batas, ada batas antar negara, wilayah dan segala macam sudah hilang semua dengan negara. Jadi kemitraan jangka panjang dengan vendor juga memberi ruang untuk menghubungkan kesepakatan ya, kesepakatan yang berlanjut gitu. Kemudian juga pembeli dipaksa bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pemasok yang terbaik. Jadi buyer are being competes untuk saling yang terbaik, yang murah, yang tadi ya, auction seperti tadi. Karena semua gampang, semua terbuka. Nah, di sini mungkin Anda bisa melihat perbandingan antara ERP, Enterprise Resource Planning, Supply Chain Management dengan e-manufacture. Ya, ada beberapa sedikit beda penekanan di sini. Atau mungkin Anda masih belum paham tentang manufacturing. Ada sebenarnya saya. Ya baik kalau begitu, coba mungkin Anda bisa melihat tayangan setelah ini.
Nah, baik. Saya rasa setelah melihat tayangan tadi, mungkin Anda akan lebih paham lagi, ya. Baik, saya rasa sampai di sini perkuliahan kita kali ini materinya mungkin bila ada mungkin sesuatu yang perlu ditanyakan, Anda bisa tanya melalui forum diskusi atau bisa di komen di video di YouTube-nya gitu ya, silakan juga. Eh, Jangan lupa nanti bisa ada tugas, ada kuis, tolong dicek di learning management system kita di Learning PNJ ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.